Hidup Jokowi! Mereka mengaku sedang mencari kebenaran tentang ijazah Pak Jokowi. Tetapi yang mereka sasar adalah keterangan-keterangan palsu lainnya. Seperti Pak Jokowi katanya keluarganya adalah PKI, ini pernah dikunjungi oleh Michael Sinaga. Ini khusus ya, kita akan bahas tentang Michael Sinaga yang memang ditugaskan untuk mencari jati diri Bapak Jokowi melalui sumber-sumber yang sudah mereka siapkan untuk berbicara bohong tentang Pak Jokowi. Contohnya adalah ketika mereka mencari tahu tentang keluarga Bapak Jokowi melalui salah satu seorang sesepuh Solo katanya, padahal dia bukan sesepuh Solo. Sehingga keterangan yang diberikan semuanya adalah keterangan palsu bahwa Pak Jokowi berasal dari keluarga PKI. Kemudian si Michael Sinaga juga pernah mencari tahu tentang orang-orang PDIP yang katanya sengaja memalsukan identitas Pak Jokowi ketika mendaftar ke DKI sebagai gubernur, calon gubernur, dan ketika maju sebagai calon presiden. Tetapi lagi-lagi Michael Sinaga menemukan jalan buntu karena ternyata orang yang bertanggung jawab untuk menyerahkan dokumen tidak mengatakan itu. Sumber yang mereka percaya yaitu Betor Suryadi ternyata berbicara bohong dan sudah dibantah semuanya oleh Betor Suryadi sendiri ketika Betor dilaporkan ke polisi karena telah mencemarkan nama baik Bapak Paiman yang dituduh sebagai pemilik toko percetakan di Matraman Pojok yang katanya memalsukan ijazah Pak Jokowi. Tetapi ketika Betor dilaporkan ke polisi, Betor meminta maaf dan mengatakan bahwa dia berbohong. Dan sekarang Michael Sinaga sedang mencari tahu tentang Bapak Jokowi pernah bertugas ke Aceh dengan cerita-cerita yang dia ada-adakan. Saya juga nggak tahu ya, ini sebenarnya mereka ini ingin apa? Mereka sedang mencari apa? Mereka sedang berjuang untuk apa? Ijazah Pak Jokowi atau sejarah Pak Jokowi? Kalau mereka ingin tahu sejarah Pak Jokowi, tentu mereka akan mendatangi Pak Jokowi dan bertanya langsung kepada orangnya. Karena Pak Jokowi masih hidup, pelaku sejarah dirinya sendiri. Kenapa dia hanya menerka-nerka, menebak-nebak, berasumsi, sehingga ini menjadi framing, menjadi narasi cerita-cerita yang liar, tidak ada ujung pangkalnya. Dia hanya menebak-nebak. Pak Jokowi menyatakan setelah lulus UGM, dia di hutan 2,5 tahun. Di Aceh ya? Di hutan di Aceh 2,5 tahun. Nah berarti apakah mereka menikah di hutan? Atau apakah Gibran lahir di hutan? Atau apakah Pak Jokowi bisa berada di dua tempat bersamaan? Gitu loh. Saya masih menunggu ini, soalnya kan videonya baru ya. Cerita tentang Pak Jokowi bertugas di hutan sebenarnya sudah beredar di internet. Bahkan Pak Jokowi pernah menceritakan itu sendiri. Tidak baru. Sudah lama Pak Jokowi bercerita itu ketika beliau masih menjadi presiden. Saya adalah relawan Pak Jokowi sejak 2012 sehingga saya tahu sejarah Pak Jokowi bekerja di Aceh. Jadi awal saya bekerja itu di sini. Saat itu saya ingat masih rame dong, masih rame Jembah Putih. Jadi saya banyak sekali belajar mengenai Aceh. Saya banyak belajar dengan ulama Aceh saat itu. Karena itu kalau saya memajukan Aceh, ingin memajukan Aceh, itu sudah semestinya karena saat ini saya memiliki sejarah pengalaman hidup di Aceh yang pendek tapi lama, hampir 3 tahun di sini saya. Jadi saya sarankan kepada Michael Sinaga, kamu harusnya mencari tahu. Kamu kan wartawan, ya wartawan itu harus mencari tahu berita yang akurat. Kalau begini caranya, kamu nanti akan distempel oleh netizen sebagai wartawan gadungan, sebagai wartawan yang bukan mencari kebenaran melalui investigasi atau mendatangi sumber-sumbernya langsung, tetapi kamu hanya mengada-ada sesuai cocok kamu sendiri. Saya kasih tahu sejarah Bapak Jokowi ke Aceh. Siapa sangka masih terhitung suasana pengantin baru karena belum lama menikah pada tahun 1986, Presiden Joko Widodo yang pernah bertugas sebagai karyawan perusahaan BUMN PT Kertas Kraft Aceh atau PT KKA ikut memboyong Ibu Iriana ke Tanah Gayo. Ketika itu, Jokowi dan Ibu Iriana tinggal di rumah merah milik perusahaan KKA di Provinsi Aceh. Rumah merah ini terletak di Kabupaten Bener Meriah yang dulunya masih Kabupaten Aceh Tengah. Jokowi termasuk rombongan 9 karyawan PT KKA yang ditugaskan di Aceh Tengah ketika belum pemekaran jadi Bener Meriah. Kenangan itu diutarakan Insinyur Sulistyo, salah seorang sahabat Presiden Joko Widodo ketika sama-sama bertugas di Gayo sebagai karyawan PT KKA pada tahun 1986. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pernah menetap 2 tahun di dataran tinggi Gayo, Aceh. Jauh sebelum terjun ke dunia politik, Jokowi muda tinggal di kaki Gunung Burni Telong, Kabupaten Bener Meriah sejak 1986 hingga 1989. Kedatangan Jokowi ke Tanah Gayo juga didampingi sang istri, Iriana, yang baru dinikahi 24 Desember 1986. Saat Jokowi berada di tempat ini, Bener Meriah belum mengalami pemekaran, sehingga masih masuk wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Di Aceh, Jokowi bekerja di PT Kertas Kraft Aceh, salah satu perusahaan milik negara. Di mata rekan kerjanya dulu, Jokowi merupakan sosok yang mudah berbaur dengan masyarakat dan aktif mendukung pembangunan sarana ibadah dan pendidikan di desa. Nggak banyak neko-neko, nggak macam-macam mas, ya begitulah orangnya.
Dia kenal masyarakat, kenal adatnya, dia bergabung dengan masyarakat. Kan dulu kita bergabung dengan orang tua, kita belajar didong atau apa segala macam. Itu akhirnya jadi dia bilang kita sebagai kampung keduanya Tanah Gayo ini. Bagian dengan masyarakat memang membaur. Kemudian dengan masyarakat yang selama bertugas di sini memang antusiasnya untuk masyarakat demi menjaga keamanan lingkungan perusahaan yang berada di daerah Abdeling Buri Telong, kalau waktu itu kami sebut Abdeling Buri Telong, Pondok Tengah. Tidaklah berlebihan jika dibilang bahwa karir Joko Widodo hingga menjadi Presiden Republik Indonesia saat ini diawali dari Tanah Gayo. Kalau memang kamu wartawan datangi teman-teman Pak Jokowi yang ada di Tanah Gayo, tanya mereka, siapa Bapak Jokowi? Gak usah kamu bikin rumor, nebak-nebak, berasumsi, menggiring opini, menyesatkan kamu itu. Kamu juga bisa cari tahu kepada masyarakat di Tanah Gayo tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi selama berada di Tanah Gayo 2,5 tahun itu ngapain aja, kamu bisa tanya ke mereka. Pak Jokowi bikin masjid loh di sana. Dan ketika Pak Jokowi kembali ke Solo, masjid tersebut masih berfungsi sampai tahun 98. Setelah itu masjid itu tidak berfungsi lagi. Karena memang perusahaan tutup. Sehingga di lokasi itu sudah tidak ada lagi yang tinggal. Jadi masjidnya terbengkalai. Cari tahu Pak Jokowi di sana, banyak jejak sejarah Bapak Jokowi di Tanah Gayo. Jadi kamu itu jangan ngarang-ngarang cerita. Kamu yang ngarang-ngarang cerita, seolah-olah Pak Jokowi yang ngarang-ngarang cerita. Pak Jokowi itu dicintai warga Aceh, terutama di sekitar Bapak Jokowi tinggal. Kenapa Bapak Jokowi kembali ke Solo? Karena Ibu Iriana mau melahirkan. Pak Jokowi nggak mau Mas Gibran melahirkan ditungguin sama babi hutan yang ada di hutan itu. Karena rumah mereka itu, rumah panggung, di bawahnya itu suka dilewatin babi hutan. Makanya Pak Jokowi akhirnya pulang ke Solo, berhenti bekerja. Naik gunung, Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kerinci, sudah saya daki. Menginjak masa penulisan skripsi di tingkat akhir kuliah, saya sudah agak kalem. Akan menginjak dunia kerja, saya memutuskan untuk lebih serius. Saya bertemu dengan gadis bernama Iriana. Dia teman adik saya yang sering main ke rumah. Pertama curi-curi pandang, lama-lama jadi jatuh cinta. Iriana orangnya sederhana, dan itu yang saya suka. Pacaran waktu itu berarti ongkos tapi ringan di hati. Saya naik bus, penuh sesak, bolak-balik Jogja Solo demi bertemu Iriana. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu, saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel untuk mencari pengalaman. Di sini saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah saya lakoni. Di produksi, di pemasaran, semuanya pernah saya alami. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup, seperti namanya. Jadi kalau nggak tahu, jangan sok tahu Michael Sinaga. Ya, kamu nggak punya modal ke Aceh. Nanti saya modalin, saya beliin tiket kamu ke Aceh. Kalau memang kamu butuh tiket untuk ke Aceh, saya bayarin, saya beliin tiket ke sana. Tapi kamu ingat, jangan memfitnah. Kamu harus benar-benar mencari orang-orang yang memang ada relasinya dengan Pak Jokowi di Aceh. Pak Jokowi di Aceh punya bapak angkat. Kamu dengarkan apa yang dikatakan oleh bapak angkat Bapak Jokowi yang ada di Aceh. Ya, jadi jangan ngada-ngada kamu. Saudara, tak banyak yang tahu Presiden Joko Widodo memiliki seorang ayah angkat sewaktu bekerja di Aceh tahun 1986 hingga 1989. Jelang Pilpres ini, sang ayah angkat meminta jangan ada lagi fitnah kepada Jokowi. Menurut Nurdin Aman Tursina, ayah angkat Jokowi yang tinggal di Bener Meriah Aceh, tidak masalah bagi siapapun untuk tidak memilih Jokowi dalam Pilpres mendatang. Ia hanya mengimbau jangan ada fitnah kepada anak angkatnya itu. Menurut Nurdin, berbagai fitnah yang mengarah kepada anak angkatnya belakangan ini tidak sesuai dengan kepribadian Jokowi yang ia kenal selama ini. Hubungan ayah anak angkat antara Nurdin dan Jokowi berawal dari perkenalan keduanya saat Jokowi bekerja di pabrik kertas PT KAA di Aceh antara tahun 1986 hingga 1989. Kedekatan hubungan itu berlanjut hingga Jokowi menjadi presiden. Buat tidak benar itu Allah nanti mengatakan siapa dia yang tidak benar. Amin. Itu aja. Jangan dipitnah. Kalau kamu pilih tak apa-apa. Tapi jangan dipitnah dia.
Saya tidak pernah dengar Jokowi marah ya. Tapi baru kemarin di Aceh Tengah 120 berapa kata 120 hektar. 1.200 hektar. Bukan 120.000 hektar. Tidak pernah saya dengar Jokowi marah. Baru itu kali. Nah, kalau kamu pilih dia kan tidak apa-apa. Tapi jangan fitnah. Jangan fitnah. Tidak, itu aja. Presiden lebih gini begitu. Sekarang nyerah. Ya kenapa nyerah dia? Kenapa minta maaf sama presiden? Orang bagus lah presiden ini. Dia maafin semuanya. Apa enggak bagus orang macam itu?